Halo semuanya, perkenalkan aku Desinta Widyaningrum. Kalian bisa panggil aku Desinta. Aku adalah mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 1. Di video kali ini, aku akan sharing sedikit tentang peran kita sebagai mahasiswa dalam memberantas tindakan pidana korupsi. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang peran kita dalam tindakan pidana korupsi itu sendiri, kita harus mengenal apa itu korupsi itu sendiri. Dalam seni perang, terdapat ungkapan untuk memenangi peperangan harus mengenal lawan dan mengenali diri sendiri. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa harus mengetahui apa itu korupsi. Banyak sekali definisi mengenai korupsi. Namun demikian, pengertian korupsi menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik, pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Lalu, apa sih dampak dari korupsi itu sendiri? Adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks. Menurut Sojono Karni, beberapa dampak korupsi adalah: yang pertama, rusaknya sistem tatanan masyarakat. Yang kedua, ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi. Yang ketiga, munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. Yang keempat, penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum. Dan yang terakhir, yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan. Nah, kita kan sudah mengenal apa itu korupsi dan apa sih dampak dari korupsi itu sendiri. Lalu, secara umum, apa sih upaya pemberantasan korupsi itu sendiri? Nah, upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain, yang pertama, memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Yang kedua, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir, tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang peran kita sebagai mahasiswa dalam tindakan pidana korupsi, sebelum itu kita harus bisa mengenal apa sih potensi dari diri kita sendiri. Karena selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kita sebagai mahasiswa harus menyadari siapa diri kita, kekuatan dan kemampuan apa yang dimiliki kita yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam poin utama kita, yaitu peran kita sebagai mahasiswa dalam tindakan pidana korupsi. Yang pertama, kita harus mengenal peran kita dalam lingkungan kampus. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi, pembedahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa atau kita harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dan berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang.
Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan, membentengi diri, dan rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigasi berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dan dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah, pemberantasan korupsi, ataupun melalui bahasa seni, baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Itu adalah peran kita sebagai mahasiswa dalam tindakan pidana korupsi di lingkungan kampus. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam kebijakan publik. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat. Mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu yang diharapkan mampu melakukan pembaharuan terhadap sistem yang ada. Salah satu contoh yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya Orde Baru, di mana sebelumnya didahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masif di seluruh Indonesia. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak pada golongan tertentu saja dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Kontrol tersebut bisa berupa tekanan berupa demonstrasi ataupun dialog dengan pemerintah maupun pihak legislatif. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi ataupun pembentukan opini publik. Nah, itu dia teman-teman, peran kita sebagai mahasiswa dalam tindak pidana korupsi dalam kampus maupun dalam administrasi publik. Dengan kekuatan yang dimiliki kita berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, kita sebagai mahasiswa menempati posisi yang penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Teman-teman, mungkin itu dia sharing-sharing kecil tentang tindakan kita sebagai mahasiswa dalam tindakan pidana korupsi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman semua. See you in the next video. Bye.